atas kehadirannya, walaupun kita agak terlambat. Tapi seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bila bahwa diskusi kita hari ini sebenarnya agenda yang cukup lama tertunda. Kenapa tertunda? Karena kita sudah cukup lama ya, beberapa tahun yang lalu mendorong terjadinya judicial review, dan kemudian judicial review itu memberikan hasil yang walaupun tidak seperti kemauan kita sepenuhnya, tapi paling tidak memberikan ruang kepada kita untuk bisa mendorong situasi yang lebih baik di Indonesia. Nah, kemudian setelah beberapa tahun ini, ketika semakin banyak perjanjian perdagangan ditandatangani, ditambah lagi dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, ini memberikan dorongan yang berdampak yang lebih besar ke pemerintah Indonesia, dan itu juga kepada masyarakat Indonesia, sehingga kita merasa bahwa ini sudah perlu ditindaklanjuti dan mendapatkan perhatian tidak hanya di kita, tapi juga di pemerintah dan semua pihak terkait. Catatan saya hari ini sampai hari ini sekitar sudah berapa? 22 perjanjian CFD yang ditandatangani. Kalau 3 tahun lalu 18, ditambah 3-4 yang terakhir ini sekitar 20-21 sudah ditandatangani. Yang sebagian besar modelnya sama, walaupun ada perbedaan-perbedaan yang seperti itu. Ada persoalan-persoalan seperti ISDS, persoalan soal digital trade, digital issue, ada persoalan pertanian ini juga berhubungan dengan banyak hal, termasuk juga nanti di situ ada persoalan perikanan, ada persoalan perburuhan, khususnya yang semakin modern ya, semakin kesini semakin menyentuh persoalan perburuhan, ada tambang, kemudian ada menyangkut kebijakan lokal seperti konten lokal yang dianggap strategis dalam meningkatkan industri nasional. Nah, ini sekarang sedang mendapatkan tekanan yang sangat kuat melalui FTA dan kebijakan-kebijakan yang ditandatangani melalui perjanjian perdagangan. Dan catatannya, hal ini berdampak, bukan saya mau menyimpulkan, tapi yang kami rasakan adalah dia berdampak pada terjadinya perubahan aturan dan perundangan di Indonesia. Yang saya boleh menggunakan kata perubahan perundangan yang tidak demokratis. Kenapa tidak demokratis? Karena proses pembuatan undang-undangnya mengikuti perjanjian dagang. Kira-kira itu. Tapi seberapa jauh dampaknya ini dan lain sebagainya, saya pikir mungkin di sesi pertama nanti akan kita diskusikan. Belum lagi kemudian sekarang mendapat tekanan berikutnya dari tarif Trump yang memberikan dampak lebih kuat lagi. Saya pikir ini yang kita harapkan bisa kita diskusikan, dan kita berharap ini menjadi langkah awal untuk memulai sebuah sebuah aksi yang lebih kuat lagi untuk Indonesia. Saya pikir mungkin itu dari saya. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih saudara semuanya. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan ini kita beberapa bulan yang lalu ya, Bang Ulis ya, dan kita diskusi untuk mengadakan acara ini sebagai tindak lanjut ya. Dan kita tahu bahwa ini sesuatu yang sangat penting ya, berkaitan dengan dari sisi hukum internasional gitu ya, sebagai ya, Mahkamah Konstitusi memutuskan gitu ya, berkaitan dengan undang-undang perjanjian internasional satu hal, dan juga keterkaitannya dengan perjanjian perdagangan. Nah, dalam acara hari ini kita ini memang satu hal yang penting juga untuk kemudian kita menindaklanjuti gitu ya,
apa yang sudah dicapai oleh teman-teman dari masyarakat sipil berkaitan dengan isu yang pernah diajukan di Mahkamah Konstitusi dan sudah ada putusannya. Dan juga mungkin dari sini kita bisa lanjut dengan diskusi, dan dari hasil diskusi ini bisa menjadi tools atau alat bagi advokasi kita kepada pemerintah berkaitan dengan perjanjian internasional pada umumnya, dan juga spesifiknya adalah mengenai perjanjian perdagangan. Karena nanti juga saya akan jadi satu bahan diskusi kita melihat juga adanya inkonsistensi gitu ya dari pemerintah di dalam pelaksanaan, terutama bagaimana perjanjian perdagangan ini diratifikasi ataupun diaksesi dan implementasinya di dalam sistem tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Dan saya harap diskusi ini juga akan memperkaya nih, karena kita juga kedatangan beberapa ahli gitu ya, dan juga memang memberikan perhatian yang cukup besar dan terhadap isu yang akan kita diskusikan, dan kedepannya ini akan menghasilkan hal-hal yang konstruktif dan juga bermanfaat, tentunya tidak hanya bagi gerakan kita, tetapi juga bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasilitasi ke Bang Aulis untuk memoderasi diskusi kita di sesi 1 ini. Silakan Bang.